Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanir Rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Ihwatu iman yang dimuliakan Allah. Bahasan pagi ini tentu saja lebih bersifat tadarus. Kita mencoba memahami dalil-dalil yang terkait dengan masalah adzan dan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan adzan. Pada dasarnya adzan itu disyariatkan sebagai iklam, pemberitahuan dan seruan, pemberitahuan tentang datangnya waktu sholat fardu dan ajakan untuk berjamaah. Saya katakan adzan itu pemberitahuan tentang datangnya waktu sholat wajib, bukan untuk sholat sunat, apalagi di luar sholat. Idul Fitri, Idul Adha saja, sholat yang jumlah jamaahnya biasanya di mana-mana jauh lebih banyak dibanding dengan sholat Jumat sekalipun, karena biasanya dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha yang tidak biasa sholat juga ada. Tapi karena hukumnya sunat, tidak menggunakan adzan, ya, dan juga tidak qomat. Tapi di masyarakat Muslim, kita sering menyaksikan adzan itu digunakan dalam banyak kegiatan. Orang mau berangkat haji, adzan. Orang mau dimasukkan ke liang lahat, adzan. Orang pindah rumah, adzan. Ada ular hidung, adzan. Ada kucing bertengkar, adzan. Dari beberapa persoalan yang terkait dengan hal-hal tadi, sebagian ada yang boleh dikatakan mempunyai dasar, pijakan, argumen, tapi sebagiannya lagi sama sekali tidak diketemukan pijakannya. Baiklah, kita coba berbicara dulu tentang kapan adzan mulai disyariatkan. Karena di antara para ulama juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan bahwa adzan sudah disyariatkan, ditetapkan sejak Rasulullah SAW dan para sahabat masih berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Sebagiannya lagi mengatakan bahwa adzan itu baru disyariatkan setelah hijrah ke Madinah. Dan itu nampaknya yang lebih berargumen, punya alasan. Alasannya hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, kana yaqulu, beliau berkata, kanal muslimun, keadaan orang-orang muslim, hina qadimul Madinata, ketika tiba di Madinah, hijrah, yajtami'un, mereka berkumpul untuk berjamaah itu, payatahayyanuna shalah, dengan cara mengira-ngira waktu sholat. Laisa yunadalaha, tidak ada yang memanggil untuk sholat. Jadi sesampai di Madinah pun pada saat hijrah ternyata belum ada adzan itu. Orang berkumpul untuk berjamaah itu dengan cara mengira-ngira, wah sekarang kira-kira sudah waktu duhur, orang berangkat. Sehingga karena dikira-kira otomatis ada yang datang on time, tepat waktu, ada yang datang sebelum waktu, masih lama, bahkan ada yang orang lain bubar, ini baru datang. Fatakallamu yauman. Nah, kemudian
berbicara dalam arti bermusyawarah, berdiskusi pada suatu hari bidzalika tentang hal itu. Nah, dalam musyawarah itu muncul beberapa usulan dan pemikiran. Faqala ba'duhum, sebagian mereka para sahabat usul ittahidu nakusan misla nakusin nasara. Usulnya itu agar menjadikan lonceng seperti loncengnya di gereja, loncengnya orang Nasrani. Tapi nampaknya ini tidak disetujui oleh Nabi. Wa qala ba'duhum balbukon, sebagiannya lagi usul dengan menggunakan trompet misla kornil Yahud. Kornun itu tanduk, Dzulqarnain itu artinya mempunyai dua tanduk. Di kita jadi Dzulkarnain. Itu berasal dari Dzulqarnun, mempunyai tanduk. Kornain, dua tanduk. Karena dulu trompet itu kan bukan dari metal, bukan dari logam, tapi dari tanduk yang dipelintirkan. Itu yang kemudian jadi trompet, alat panggil ibadah Yahudi. Malah di riwayat lain dalam pertemuan itu ada yang usul dengan bikin api unggun di atas gunung. Jadi setiap kali datang waktu sholat, misalnya duhur, bikin api unggun. Ketika asapnya mengepul ke angkasa, orang jadi tahu bahwa itu sudah datang waktu sholat. Tapi itu dianggap mirip dengan Majusi, dengan Zoroaster. Agama Majusi itu oleh orang Barat disebutnya sebagai fire worshipper, penyembah api. Agama yang menjadikan api sebagai yang dipertuhan. Yang di kita pengaruhnya juga masih cukup kuat. Terutama dalam kegiatan pembukaan, kegiatan olahraga. Itu api diusung, dibawa kemana-mana. Dalam kegiatan pramuka juga ada yang disebut dengan api unggun. Itu menurut para ahli perbandingan agama juga dicurigai sebagai pengaruh dari Majusi. Jadi pokoknya lonceng, trompet, terus api unggun itu nampaknya tidak disetujui oleh Nabi. Mafhumnya segala yang ditakol, yang ditabuh seperti lonceng, segala yang ditiup bukan hanya trompet, bisa saja misalnya suling, harmonika dan sebagainya, atau yang dibakar misalnya petasan. Malah Umar bin Khattab usulnya lain lagi. Faqala Umaru, kata Umar, awala tab'atuna rajulan yunada bis shalah. Bagaimana kalau kata Umar kita ngutus orang saja, gedorin pintu rumah untuk diajak sholat. Ya kalau rumahnya sekampung cuma 10, kalau sudah padat kayak sekarang, bisa terjadi menggedor pintu belum selesai, waktu sholat sudah habis. Tapi di sini kelihatan bahwa ada beragam pemikiran yang dicoba dikemukakan. Tapi pada akhirnya Rasulullah yang memutuskan. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, ya Bilal, gum panadi bis shalah. Wahai Bilal, berdiri kamu dan berazanlah.